lebih fokus memperhatikan basa-basi karena kita benar-benar membicarakan sesuatu masalah yang sangat serius karena berhubungan dengan anak kita generasi penerus bangsa. Ternyata kalau ngomongin soal pornografi itu nanti kita akan panggilin salah satu pakarnya Wendy ya. Iya, kita akan ngebahas sebenarnya efeknya. Ya kalau sekarang mungkin kita nggak terlalu, tapi sebenarnya pasti akan berpengaruh besar buat anak kita. Betul banget. Sekarang coba dijawab dulu dengan lantang ya Bapak Fadli. Kapan pertama kali Anda bersinggungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi? Ini kita nggak ngomongin soal tayangan ya, stensilan, buku. Kalau kita berbicara tentang ini kan bicara tentang aib. Aib yang harus ditutupi sebenarnya. Makanya gue coba menselimurkan pada saat itu gue masih muda banget. Dan usianya belum cukup lah ya? Belum cukup umur udah pastinya. Yang jelas, karena memang naluri seorang laki-laki itu ada rasa ingin tahu. Ingin tahu yang... Gimana Pak Wendy mengakui? Saya begini, kok itu beda bentuknya. Iya. Hal-hal yang kayak gitulah kira-kira yang mengawali kita tuh jadi pengen tahu dan pengen tahu lebih banyak lagi gitu. Dan satu hal kadang-kadang sebenarnya gini, ada kalau waktu zaman gue masih muda pun, kecenderungannya gini, ada anak-anak yang bandel, ada anak-anak yang setengah-setengah, artinya biasa aja, ada anak-anak yang pintar. Tapi gue pikir anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cenderung diam itu mereka nggak ada keinginan untuk itu. Mungkin awalnya nggak ada, tapi ketika teman-teman yang lain mulai berdiskusi, ini penasaran betul banget. Jadi peer group itu juga berpengaruh. Mungkin kita udah membatasi nih semua segala sesuatunya kita coba untuk tidak, tapi karena teman-teman yang kita main ada sesuatu yang seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kita terinfluence ya. Dan pengalaman gue dulu pada akhirnya justru anak-anak yang kelihatannya pendiam, pintar, begitu diliatin kayak gitu malah ketagihan. Malah ketagihan dan cenderung lebih antusias. Betul. Ini sharing pengalaman pribadi ya? Iya. Wendy sih, saya sih nggak pribadi. Saya tahu mungkin. Kita dengarkan saja ya penontonnya. Tidak apa-apa. Sekarang saya mau kasih lihat ini ada salah satu foto artikel. Ini juga sempat bikin heboh. Usi sempat tahu nggak? Iya, sempat baca dan sempat ditanyain juga ini. Oh iya, betul. Ini katanya pesta bikini pelajar SMA di Jakarta batal. Ini yang bikin heboh karena ada pesta bikininya atau karena batalnya yang bikin heboh? Batalnya kayaknya deh. Maksudnya karena kecewa karena nggak jadi? Nggak jadi, nggak gitu. Nggak, yang ada pestanya pelajar SMA apa pembokatnya? Ini pas lagi lulusan apa sih? Itu bikini kan? Sebenarnya juga kurang tahu sih. Ini maksudnya pesta bikininya itu tujuannya apa? Tapi sekarang aku mau nanya ya, maksudnya Usi itu kan termasuk perempuan yang modern. Sebenarnya untuk perempuan yang modern kita pakai bikini kayak misalkan di pantai itu masih oke lah ya. Ya setuju aja sih sebenarnya kalau misalnya kita ke Bali, orang pakai bikini di sana masih wajar. Bukannya mau sok-sok alim atau gimana ya? Emang maksud aku bikini itu kan konotasinya ya udah terbuka, ngablak aja gitu kan. Kayaknya kalau di Jakarta pakai bikini Mbok ya kurang kayaknya kurang tidak enak sesuai aja. dengan tempatnya. Kecuali misalnya dia punya rumah, punya kolam renang, kalau mau bikini kan mau pakai apa bodo amat. Ini kalau ngumpul-ngumpul terus dia berbikini ria kayaknya kurang. Mungkin lebih kepada tempat dan fungsinya. Dan ini sendiri kan buat berenang seandainya gitu ya kan. Benar. Kalau emang kolam renang pakai jas juga nggak enak, Bu. Iya juga sih ya. Iya juga ya. Tapi kalau ini kan pesta bikini kan. Berarti itu kan ini udah pesta kayak ada bikini maksud-maksud memang ada temanya pesta bikini. Bukan yang orang mau ke kolam renang mau berenang mungkin banyak kan. Ya itu wajar. Ini kan pesta bikini kayak kita bikin undangan, ayo datang ke party. Dress code-nya artinya bikini. wajib pakai bikini. Wajib pakai bikini. Terus kalau misalkan kayak Wendy sama Fadli datang masa pakai bikini dari juga rumah. Dari rumah gue pakai bikini sama Wendy. Ya men ya. Dari rumah lebih niat lagi tuh. Lah, kebayang dong malah kalau gua sama Fadli diundang pakai bikini kita pasti jalan bareng terus naik bajai begini. Jadi yang bikin heboh karena dikhawatirkan laki-lakinya juga pakai bikini ya. Kalau gue sih berpikirnya semua memang tergantung tempat, tergantung niat. Betul. Niat mereka ngadain acara itu apa? Ini tujuannya apa sih kenapa harus pakai bikini gitu kan? Mungkin karena kecenderungan anak-anak yang mau pasti gini loh. Ketika mau asik. Iya. Wah gue anak modern nih, gue anak gaul sekarang nih pakai bikini. Tapi mungkin agak sedikit menyimpang ya. Kita lebih lanjut lagi ke depannya lagi nih. Kalau sebagai orang tua mungkin kita lebih mengajarkan pada anak ini tentang seks sejak dini. Ya, sebenarnya pada pengenalan aja sih, pengenalan. Lo melakukan itu ke anak lo? Gue melakukan karena seperti gini, apa? dengan kenyataan yang ada sekarang, tiba-tiba penjaga sekolah yang berbuat macam-macam. Jadi anak-anak itu dari kecil udah gue kasih tahu, kamu itu perempuan. Kalau tiba-tiba ada laki-laki yang memegang kamu di sini, kasih tahu papa. Karena tidak boleh. Bahkan di sini, di tangan sini pun tidak boleh. Apalagi udah lari kemana-mana. Jadi hal-hal kayak gitu tuh
benar-benar gue tanemin banget kan anak gue. Itu Perempuan dan laki-laki. Laki-laki juga Sama. Laki-laki juga. Dulu kita mikir laki-laki aman. Aman berpikirnya. Sekarang nggak parah. Nah sekarang apa sih hubungannya ngajarin sex education sama anak sejak dini, kemudian kenapa Toto kita ngomongin pornografi? Saya sekarang akan panggilkan ahlinya yang sudah juga beberapa kali kita undang di sini dan beliau sangat luar biasa. Langsung saja ini dia Ibu Eli Risman. Selamat datang kembali. Apa kabar Ibu? Aduh kita senang nih Ibu. Jadwalnya padat banget soalnya. Sehat. Silahkan Ibu. Apa kabar? Hai cucunya. Salim. Ibu, emang ada hubungannya ya pelajaran sex education sejak dini sama anak dari orang tua ke anak sama si mencegah pornografi ini? Oh iya. Sangat berhubungan. Signifikan. Karena jadi dari kecil anak kita udah kita kasih tahu buat yang segini ya bahwa dia laki apa perempuan. Terus ada 3 jenis sentuhan. Iya, sentuhan baik yang menyentuh dari mau ikutan? Mau. Ayo ikutan yang di rumah juga. Sama-sama. Sentuhan baik dari bahu ke atas. Boleh menyentuh bagian tubuh dari bahu ke atas, dari lutut ke bawah. Itu sentuhan baik. Ya, masih bisa gile keren ya sepatunya. Iya benar. Tapi sentuhan membingungkan, ya. Membingungkan. Dari bawah bahu, sampai ke atas lutut. Mesti diginiin tangannya. Nah, karena kalau kita nggak praktekin nanti lupa. Betul. Terus sentuhan yang buruk, ya, yang menyentuh tubuhmu, yang ditutupi, gini dong, pakaian renang. Nah, ya, kemudian nanti ada 4 titik yang nggak boleh disentuh siapapun. Ya, 1, dong tangannya gini. 1. Nggak pakai ngomong. Tangannya dibalik begini ke belakang. Iya. Ini tuh ya. Terus kemudian kita, kemudian ini untuk pencegahan ya. Artinya untuk memang kita membuat anak kita supaya waspada. Terus kemudian yang kedua harus kita bedakan, kita ajarkan kepada anak kita nih cucu nenek. Harus diajarkan kepada dia bedanya orang asing, kenalan, teman, sahabat, kerabat, buat yang muslim, muhrim. Karena sekarang bahkan muhrim pun melakukan kejahatan es kan. Ini cucuku dengerin segala macam dari tadi. Sponge, menyerap ya. Iya sayang, mudah-mudahan ya dihapus ya nanti ya. Oke, jadi dengan kita mengajarkan anak kalau ada area-area yang memang tidak boleh dipegang, berarti ketika dia melihat ketika misalkan di luar kuasa kita dia melihat, dia tahu hal itu sebaiknya juga tidak boleh diekspos, tidak boleh dilihat. Terus berikutnya setelah kita kenalkan tadi orang asing dan sentuhan, terus kemudian kita katakan sama dia kalau kamu disentuh begitu, kamu harus belajar sama nenek ya, bilangnya begini. Jangan pegang-pegang badanku, nggak boleh tahu. Nah, biasanya orang yang iseng kalau dapetin anak yang gini langsung gitu, dia terusin. Tapi kalau misalnya anak udah bisa tegas mengatakan jangan pegang-pegang badanku, gitu, gila juga nih anak. Udah tahu nih segini gitu. Jadi itu kita mesti harus perkuat. Jadi makanya dalam pengasuhan ini kita pertama sekali adalah membuat anak kita punya rasa berharga terhadap, percaya diri. Konsep diri dulu ya. Jadi bagaimana dia melihat dirinya, dia berharga atau tidak, baru dia pede. Itu urut-urutannya 3. Habis itu kemudian kemampuan berpikir kritis. Ya, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dalam situasi bagaimanapun dia harus mandiri gitu. Tapi itu mungkin nggak bisa dicapai kalau satu anak satu babysitter ya, dan kemudian semua apa-apa yang diinginkan itu selalu dapat. Gaya hidup kok helikopter, ini anak, ini helikopter. Apa yang ada tanda SOS kirim bantuan, ada tanda SOS kirim bantuan. Nggak ada tanda SOS pun kadang-kadang kirim bantuan juga. Itu kira-kira mungkin nggak anak itu akan tangguh dalam kehidupan seperti sekarang ini. Nah, itu jawab sendiri. Nah ini mungkin pemirsa di rumah juga masih ada berusaha mencerna nih. Lalu apa hubungannya dengan pornografi yang sekarang lagi marak? Pertama sekali saya ingin sekali menyampaikan buat anak-anak saya di sini dan yang di luar, Anda juga audiens di sini. Bencana yang paling besar adalah karena kita tidak sadar sedang ada bencana itu. Silent killer. Jadi kita ini nggak punya
maaf ya bahasa Sunda ya, sense of emergency, nggak punya rasa kegentingan, nggak pemerintah, enggak kita sendiri ya, jangan salahin siapa-siapa deh ya. Ya, jadi gini, jumlah pemakai handphone di Indonesia 2 kali jumlah penduduk, berarti punya lebih dari 1, Bu. Iya, sebagian orang iya. Ya kan, berarti anak-anak kita siapapun dia, saudara kita yang di dalam gerobak pun ya, tukang ojek pun sampai yang nggak usah disebut lagi di atas, itu pasti punya handphone. Betul, betul. Sekarang semua provider punya kontribusi terhadap kerusakan otak anak. Karena dia tidak sengaja, mulai-mulai gini, 92% sampai 95% anak kelas 4, 5, 6 itu udah lihat pornografi nggak sengaja. Sekarang saya tanya sama putra-putrinya masing-masing, ibu-ibu dan bapak, engkaukah itu anakku? Engkaukah buah hatiku? Oh, kau udah lihat pornografi ya nak? Nggak sengaja kelas 4, 5, 6. Kok ayah sama mama nggak tahu? Kan begini nih, cuman tinggal begini doang kan? Dengan 1 buku jarinya anak berselancar di dunia maya tiada bertepi 24 jam sehari dengan I dan I sifat Nanti kita akan bahas lagi ya pemirsa ya. Tapi kalau Anda tahu siapakah sebenarnya target dari pornografi ini, Anda akan terkejut. Nanti kita akan cari tahu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasan